Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa kalian kuliah tuh? Masa depan. Yakin kalian masa depan akan dapat? Yakin kalian? Paling-paling tidak, Pak. Kalau tak yakin ngapa? Ya namanya juga usaha, Ustaz. Mantap. Kalau kalian sudah tamat kuliah, yakin kalian dapat kerja? Belum juga, Ustaz. Kalau tak yakin, kenapa kalian dapat itu? Namanya juga usaha, Ustaz. Oke, kalian dapat kerja. Kalau sudah dapat kerja, yakin tak kalian dapat gaji besar? Belum tentu juga, Pak. Ya namanya juga usaha. Semuanya dalil usaha. Sama dengan kita ngapa kita kerja pagi, sore, malam, ngumpulkan uang banyak untuk masa depan anak. Apakah anak itu akan berhasil masa depan yang baik? Belum tahu. Nama juga tanggung jawab dan usaha, Pak Ustaz. Oke, kalau sudah anak itu dapat kerja, yakin tak kita menikmati? Belum tentu juga. Lalu semua yang kita ragukan sudah kita persiapkan. Mati yakin tak? Yakin? Sudah bersiap tak? Sesuatu yang kita yakini pasti mendatangi kita dan dia tidak menunggu usia kita. Kita tidak pernah bersiap. Tapi sesuatu yang kita ragukan, kita korbankan. Harta, waktu, bahkan kehormatan kita korbankan hanya untuk sesuatu yang kita ragukan. Tapi kematian yang pasti kita tak pernah bersiap. Santai saja kita. Kira-kira pintar atau bodoh kita tuh? Jawab aja dan sendiri. Kepastian yang akan menjemput kita, ikhwan. Jangan salah paham. Besok berhenti pula kuliah. Itu yang salah paham tuh. Saya ingin meluruskan. Jangan pula nanti disuruh pergi belajar. Tidak. Orang ingat mati itu bukan berarti orang di masjid saja. Makan tak mau. Mana? Besok mati juga, Pak. Oh gitu. Minum tak mau. Besok mati juga, Pak. Apa kata bapak kita? Kalau mau mati, matilah cepat daripada bingungkan orang aja. Hendak orang ingat mati itu dia bersiap untuk kematian. Dia jadikan dunia ini sebagai bekal untuk kematian. Itu mengingat kematian. Dia jadi pedagang, dia ingat mati. Dia tak mau curang dalam berdagang. Dia jadi pegawai, dia ingat mati. Dia tidak mau curang jadi pegawai. Apa saja pekerjaannya dia selalu ingat pada kematian, membuat dia jujur dan memenuhi amanah dari tugas dan tanggung jawab itu. Itu ingat mati namanya. Bukan ingat mati menung aja di masjid. Menung itu. Itu mungkin sudah mati sebenarnya. Tak ingat mati lagi. Gimana? Manfaatkan dunia ini untuk akhirat. Jangan dicampakkan. Allah sudah beri kita dunia, kita dapat dengan yang halal, maka itu orang yang punya harta yang halal. Dirampok orang, dia pertahankan, dia mati syahid. Itu mengajarkan kita, kalau sudah dapat yang halal, jaga. Manfaatkan dia untuk kepentingan akhirat kita. Ini Allah berikan modal untuk belanja akhirat. Cuman itulah manusia ini. Aneh, anda bilang. Terbalik otaknya. Prinsip ekonomi itu di mana letaknya, Pak? Di dalam masjid mengeluarkan infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Di masjid. Sehingga kota infak itu silau mata memandang panitia. Kenapa? Berkilauan uangnya Ustaz. Uang 500 rupiah. Kena sinar itu. Allah. Berkilau. Surga 500 rupiah. Allah. Kalau disuruh tingkatkan, ada. Tingkatkanlah. Infak itu. Tengok kota yang satu ada peningkatan sedikit. Tapi begitu buka, ketakutan semuanya, Pak. Apa yang dilihat? Pak Timura sedang bawa barang. Allah, 1.000 rupiah. Aneh aja manusia. Lihat, prinsip ekonomi itu seharusnya di luar. Tapi ternyata dalam masjid yang diamalkan. Wan, madulah kita sebenarnya. Orang 500 rupiah. Kalau ruang parkir dilemparkan pada kita tuh. Mungkin kalau pakai duit 500 rupiah, masuk WC umum tak boleh keluar. Masuk boleh, keluar tak boleh. 500 cuman. Allah, ya. Ini surga 500 rupiah. Allah. Tengok para sahabat. Cintanya pada Rasul. Infaknya subhanallah menakjubkan. Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya, Umar bin Khattab separuh hartanya. Tapi tahu tak berapa harta Umar bin Khattab? Ada yang menghitung penghasilannya sampai 200 triliun satu tahun.
Tapi begitu dia wafat, dia punya utang 86.000 dinar. Kemana? Harusnya bisa bayar utang, tapi lihat bagaimana dia berinfak. Utsman bin Affan. Datang Utsman bin Affan ke Madinah, membawa 1.000 ekor onta, masing-masing membawa 500 kilogram gandum. Madinah musim paceklik. Datang pedagang kepadanya, menawar dagangan Utsman, kami akan beri engkau keuntungan setiap kilonya 1 dinar. 1 dinar itu bukan murah, 4,25 gram emas. Kalau 1 gram saja 100.000, itu untungnya sudah berapa? 425.000 rupiah 1 kilo. Kata Utsman, dia pedagang. Ini musim paceklik. Kata Utsman, tambah lagi. Pedagang bilang, kami jadikan 2 dinar. Bayangkan keuntungan 1 kilo sampai hampir 850.000. 1 kilo keuntungan gandum. Dia bawa berapa ton? Gandumnya 500 ton gandum. Berapa besar untung? Kata Utsman, tambah lagi. Kata pedagang, siapa di kota Madinah ini yang mampu memberi lebih dari kami? Kata Utsman, tidak jadi kujual. Semuanya kuimpakkan kepada kaum muslimin, karena Allah berjanji akan menggantinya 70 sampai 700 kali lipat. Tak malu kita 500 rupiah tu dengan 500 ton. Allah, ikhwan. Antum kalau ingin punya rumah sebesar ini, mau beli, kira-kira DP-nya berapa tu? Miliaran kan? Sekarang kita mau surga, sudah bayar DP apa belum? DP pun tak dibayar, bulanan pun tak diangsur. Sudah tanpa DP lagi, bulanan tak diangsur. Malang betul nasib, betul-betul malang. Apa yang kita inginkan? Surga atau bukan ini? Mana bukti cinta kita kepada Rasul, kepada Islam? Pengorbanan kita, kalau kita berimpak sedikit pun otak kita selangit. Infak 1 juta, masuk koran 2 juta. Maksudnya biaya masuk koran 2 juta. Infaknya cuma 1 juta. Saking ingin dikenal, sedikit infak mau dikenal orang, sedikit infak mau dikenal orang. Lalu cerita-cerita dulu, kalau tidak saya, kalau tidak saya. Para sahabat terkenal dengan infaknya, dengan sedekahnya. Tidak ada apa-apa uang kita. Abdurrahman bin Auf masuk kota Madinah, 700 ekor onta dengan barang dagangan, penuh debu kota Madinah. Dia infakkan semuanya untuk Islam. Itu tak berarti bapak-bapak balik ke rumah mengimpakkan semua. Tanya istri juga dulu. Kadang-kadang istri itu tengok dulu, Abu Bakar istrinya siapa, anaknya siapa, kita siapa pula gitu kan. Jangan-jangan kalau sahabiah dulu menangis dia tak ada uang untuk berinfak. Khadijah sudah habis hartanya, dia menangis, tak ada lagi harta untuk membela Islam. Maaf, mungkin istri kita menangis waktu kita mau berinfak. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak.